saya Anasril. Halo teman-teman, nama saya Nela Ainovia. Halo teman-teman, nama saya Nadia Berlianti. Baiklah teman-teman, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih instrumen keuangan itu. Instrumen keuangan adalah aset yang dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun, baik itu kas, hak kontraktual, atau kepemilikan dalam suatu entitas. Instrumen keuangan itu terdiri dari PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Nah, untuk saat ini, PSAK 71 merupakan turunan dari PSAK 55. Kita memasuki klasifikasi instrumen keuangan di PSAK 55. Yang pertama bagian aset keuangan, yaitu aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Maksudnya itu apabila diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dibeli atau dijual kembali dalam waktu dekat, ditetapkan pada nilai wajar pada laporan laba rugi. Yang kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Maksudnya seperti pembayaran tetap atau telah ditentukan. Yang ketiga, pinjaman diberikan dan piutang. Kriteria ini termasuk aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan. Yang keempat itu aset keuangan tersedia untuk dijual. Maksudnya tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang. Yang kedua itu bagian liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lainnya. Kita masuk instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas itu adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atau aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas itu ada instrumen ekuitas biasa, majemuk, dan sintetis. Kedua, instrumen derivatif. Instrumen derivatif itu adalah nilai berubah tergantung variabel yang telah ditentukan atau tingkat bunga harga instrumen keuangan. Penyelesaiannya itu dilakukan pada tanggal tertentu di masa depan. Instrumen derivatif itu ada derivatif biasa dan derivatif melekat. Yang ketiga, instrumen lindung nilai. Instrumen lindung nilai itu merupakan instrumen derivatif yang telah ditentukan untuk tujuan lindung nilai, hanya untuk lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar mata uang asing. Instrumen lindung nilai itu ada atas nilai wajar, atas arus kas, dan atas investasi neto pada operasi luar negeri. Kita memasuki PSAK 71 instrumen keuangan. Perubahan format mengikuti IFRS. Yang pertama itu bab 1 itu tujuan, bab 2 itu ruang lingkup, bab 3 itu pengakuan dan penghentian pengakuan, bab keempat klasifikasi, bab kelima itu pengukuran, bab keenam akuntansi lindung nilai. Tanggal efektif dan ketentuan transaksi 1 Januari 2020. Mengikuti ringkasan format menggunakan expected loser dalam perhitungan penurunan nilai aset keuangan. Yang kedua, memperbaiki model akuntansi hedging. Perbedaan dengan IAS, yaitu International Accounting Standard. Yang pertama itu acuan amandemen IFRS 3 Business Combination. Yang kedua itu ketentuan transisi. Di sini saya akan menjelaskan instrumen keuangan PSAK 71. PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang telah diadopsi oleh IFRS 9 Financial Instrument yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia atau DSAK IAI pada tanggal 26 Juli 2017 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Beberapa hal yang melatar belakangi kenapa PSAK 71 diadopsi, yaitu pertama, kompleksitas dan rute bas dalam penelitian klasifikasi instrumen keuangan. Yang kedua, penentuan impairment yang terlambat dan tidak merefleksikan fakta saat kondisi ekonomi. Yang ketiga, tidak fleksibel dan tidak merefleksikan strategi manajemen risiko. Yang keempat, PSAK 71 berdampak signifikan terhadap laba entitas. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi aset keuangan. PSAK 71 memberikan pengaturan pendekatan klasifikasi aset keuangan melalui modal bisnis entitas dalam mengolah aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Aset keuangan itu sendiri diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
kecuali diukur pada biaya perolehan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sehingga perubahan nilai wajar disajikan dalam penghasilan komprehensif lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pengakuan kerugian kredit ekspektasian. ED-PSAK 71 memperkenalkan metode kerugian ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. Berbeda dengan PSAK 55, di mana PSAK 55 itu mengakui kerugian kreditnya pada saat peristiwa itu terjadi. Sedangkan di PSAK 71 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian setelah pengakuan awal aset keuangan. Selanjutnya, penentuan peningkatan risiko kredit secara signifikan. ED-PSAK 71 mengisyaratkan bahwa entitas mempertimbangkan apakah terdapat kenaikan risiko kredit yang signifikan atau penilaian berdasarkan perubahan pada kemungkinan gagal bayar yang terjadi, yaitu dengan membandingkan risiko kredit awal instrumen keuangan dengan risiko kredit pada tanggal pelaporan. Jika entitas mengestimasikan instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan, contohnya investment grade, maka entitas mengasumsikan bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan. Akuntansi lindung nilai. Kriteria kualifikasi untuk akuntansi lindung nilai menurut PSAK 55, hubungan item lindung nilai dapat dianggap efektif jika memenuhi persyaratan tes efektivitas 80-125%. Berbeda dengan PSAK 55, PSAK 71 ini menghilangkan persyaratan tes efektivitas tersebut dan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum atau principle based dengan menggunakan pertimbangan manajemen, yaitu 1. Terdapat hubungan ekonomis antara item lindung nilai dengan instrumen lindung nilai. Yang kedua, pengaruh resiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomis tersebut. Yang ketiga, adanya rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama yang dihasilkan dari kuantitas item lindung nilai, yang secara aktual digunakan entitas untuk melindungi nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut. Selanjutnya, tanggal efektif dan transisi. Tanggal efektif. ED-PSAK 71 ini mensyaratkan entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2019. Penerapan ini diperkenankan jika entitas memilih untuk menerapkan pernyataan dini pada pernyataan ini. Entitas harus mengungkapkan semua fakta tersebut dan menerapkan semua persyaratan dalam pernyataan ini di waktu yang sama. Selanjutnya, ketentuan transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini dengan retrospektif sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Selanjutnya, perbedaan dengan IFRS. Yang pertama, IFRS 9, paragraf 713 dan 714. Mengenai dampak dari amandemen dari IFRS 3 Business Combination dan IFRS 15 Revenue from Contract with Customer tidak diadopsi lagi karena PSAK 71 telah mengakomodasi amandemen yang telah dinyatakan ketentuan transisi dalam paragraf tersebut. Yang kedua, IFRS 9 paragraf 715 mengenai acuan ke PSAK 30 yaitu sewa, karena IFRS 16 leases yang dijadikan acuan dalam ED-PSAK 71 ini belum diadopsi pada saat tanggal efektif ED-PSAK 71 berlaku. Sekian penjelasan materi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.